Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita saat siang hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat siang hari ini ya Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Mari Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Lewat itu semua menyenangkan hatimu ya Bapa. Terpujilah namamu. Kami siap untuk mengagungkan dan menyembahmu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Shalom. Coba lambaikan tanganmu Shalom. Suaranya yang kurang keras. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur saat pagi hari ini atau siang hari ini Tuhan kembali mempertemukan kita untuk kita memuji, menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Dia. Dengan segenap hati kita katakan kepada Tuhan, Engkaulah Allah yang selalu menuntun hidup kami. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus mengalir dalam setiap hati kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapus air mataku. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di mengalirlah
mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidup, mengalirlah, Yesus Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Sekali lagi katakan mengalirlah. Memenuhi hati kami Tuhan, mengalir memenuhi hati kami Bapa, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah Roh Kudus. Memenuhi tempat ini, mengalir memenuhi hati kami Tuhan, mengalir kuasa-Mu, mengalir Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Hosana bagi-Mu Tuhan, hosana bagi-Mu Yesus, hosana bagi-Mu Bapa-Ku yang ajaib, hosana bagi-Mu Tuhan. Haleluya, 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 glory bagi-Mu. Segalanya bagi kami Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami Bapa, Engkaulah kuat kami, Engkaulah Tuhan perisai kami, kota benteng kami. Haleluya, glory, 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 glory bagi-Mu Bapa. Yes, 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 Yesus mengalir Tuhan, mengalir dalam setiap memenuhi setiap kami Bapa-Ku yang ajaib. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Engkaulah kuat kami,
Engkaulah gunung batu kami Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dan sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang terus berlaku di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Biarlah Roh-Mu mengalir memenuhi setiap kami. Mengalir memenuhi tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Ya Yesus Tuhan. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku dan hatimu. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hati. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamaah kasih-Mu. Mengalirlah Roh-Mu yang kudus, mengalir memenuhi setiap hati kami pada saat ini ya Tuhan. Roh-Mu bekerja, beracara memenuhi tempat ini, memenuhi setiap kami Tuhan. Oh Yesus, Dia menjamah hatiku, juga menjamah hati. Dia seperti air. Oh Yesus, oh Yesus, yes, ya Yesus, curahkan jamaah hatimu. Oh Yesus, ya Yesus, jamalah dengan kuasa Roh. Oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, ini kami Tuhan. Jamaah kuasa-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamalah dengan kuasa. Sekali lagi katakan oh Yesus, oh Yesus. Ya, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan di dalam setiap kami. Ya, oh Yesus, ya Yesus, jamalah dengan kuasa Roh-Mu. Jamalah dengan kuasa Roh-Mu. Jamalah dengan kuasa. Haleluya, 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 haleluya. Segala kemuliaan hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan.
Kami mau bersorak-sorai, bertepuk tangan mengagungkan Engkau pada saat siang hari ini. Berikan kami roh-Mu, sukacita ilahi mengalir memenuhi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Saya mau menyapa lagi Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupkan, yang lemah dikuatkan. Yes, haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Sesungguhnya tiada mustahil baginya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada oh tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, silakan duduk. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pada saat siang hari ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap
Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk kembali berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, sebab hanya Dialah pertolongan kita. Oh. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Perkenanganku ku tinggi di tempat lain. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Oh, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagi pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu, oh, ku akan terbang tinggi
Haleluya. Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah Raja kami, perisai kami, kekuatan iman kami. Kami bersyukur di siang hari ini Tuhan, kami boleh ada, kami kembali menyembah, memuji, bahkan mendengarkan firman-Mu. Sebab itu Tuhan, Engkau berfirman di tengah-tengah kami siap mendengarkannya. Urapi hamba-Mu, beri hamba hikmat, otoritas, wibawa yang daripada Tuhan, sehingga apa yang hamba sampaikan datangnya daripada Tuhan, dan biarlah firman itu menjadi rema yang hidup bagi kami, untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua yang siap mendengar firman sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, karena Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Puji Tuhan. Tadi pagi kita mengadakan ibadah sekaligus penyerahan anak, dan siang hari ini kita kembali ibadah yang kedua untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan setelah kita beribadah, kita akan mengadakan baptisan air. Ada 5 saudara kita yang sudah mengambil bagian di dalam baptisan air. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 1 jiwa dimenangkan, beribu-ribu malaikat di sorga bertempik sorak. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, amat terlebih dalam mendengar, melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, masa-masa ini adalah masa yang sulit, masa yang sukar, masa di mana kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan hidup, masalah hidup baik dalam bidang ekonomi dan kesehatan kita. Namun saudara, di pagi hari ini saya akan memberikan tema adalah bertumbuh kuat di dalam Kristus. Bertumbuh kuat di dalam Kristus. Olehnya sebab itu saudara, kita sama-sama membaca nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaat Kolose sebagai orang yang telah menerima Kristus, agar tetap bertambah teguh dalam iman dan selalu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk bisa bertumbuh kuat dan semakin teguh di dalam iman, maka kita akan mendapatkan 2 hal di dalam pembacaan kita di siang hari ini. Kita mau melihat saudaraku di dalam ayat yang ke-6, bagaimana kita bisa bertumbuh kuat di dalam Kristus. Di dalam ayat yang ke-6 Paulus berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Untuk kita bisa kuat di dalam Kristus, maka Paulus memberikan nasihat kepada kita supaya kita tetap di dalam Kristus. Dikatakan di situ supaya kita tetap di dalam Dia. Kamu telah menerima Kristus, kata Paulus kepada jemaat Kolose, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kalau kita membaca definisi dalam kamus bahasa Indonesia tentang tetap, tetap berarti tidak berpindah-pindah. Tetap berarti tidak berubah-ubah. Tetap berarti
beranjak dari tempat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita tetap di dalam Kristus, maka saudara dan saya pasti memiliki kekuatan. Kalau kita tetap di dalam Kristus, kita akan mendapatkan kekuatan di dalam menghadapi tantangan hidup. Kolose pasal 1 ayat yang ke-23, mari kita lihat bersama-sama apa kata firman Tuhan saudara. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Kata Paulus di sini dikatakan jangan kamu tergeser ya dari iman pengharapan kepada Kristus. Hendaknya kita harus bertekun di dalam iman kalau kita mau kuat di dalam menghadapi tantangan hidup. Kita harus tetap pada satu kepercayaan, kepada satu keyakinan, yaitu kepada Kristus Yesus. Kita tidak boleh berpindah kepercayaan, keyakinan. Kita tidak boleh tergeser dari pengharapan kita kepada Injil kebenaran yang kita terima. Kita tidak boleh goyah dan berubah-ubah keyakinan kepada Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau bertumbuh kuat di dalam Kristus, kita harus memiliki hubungan yang erat, hubungan yang intim dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan setiap hari, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau ini terjadi dalam hidup kita, kalau hal ini kita lakukan, maka kita akan bertumbuh kuat di dalam Tuhan dan semakin bertambah teguh di dalam iman. Hati kita pun melimpah dengan syukur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Kolose untuk tetap bertambah imannya di dalam Kristus, untuk tetap memiliki hati yang berlimpah dengan syukur. Hal ini bisa terjadi saudara, kita bisa berlimpah dengan syukur sekalipun datang tantangan, masalah pribadi, usaha, keluarga. Kita tidak akan mudah goyah dan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena ada kekuatan yang dari Tuhan diberikan kepada kita untuk bisa mengatasi semua problem masalah yang kita hadapi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang kedua, bagaimana kita tetap bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Maka di ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Poin yang kedua saudaraku, bagaimana kita tetap bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Maka Paulus berkata, kita harus berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia. Hendaknya kita berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia. Saudara lihat gambar ini, ada dua gambaran yang diberikan oleh Paulus. Pertama di situ dikatakan akar dan bangunan. Berbicara akar berarti kita berbicara tanaman. Saya suka sekali mengambil contoh tanaman yang kuat, yaitu kelapa, saudara. Ya, kelapa, tanaman ini paling kuat, saudara, dimanapun dia ditanam maupun di tepi pantai. Kalau saudara ke pantai lihat pohon kelapa, dia diterpa oleh angin, kira-kira ada kelapa yang roboh enggak? Jarang, saudara.
kelapa itu bisa roboh ketika dia sudah tua sekali. Rusaknya itu dari atas. Dan kalau batangnya sudah rapuh baru dia tumbang. Tetapi akarnya masih kuat, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa yang menjadi kekuatan pada satu pohon terletak pada akarnya. Amin. Sejauh mana akar itu merambat ke dalam tanah, maka itu akan memberikan kekuatan bagi pohon. Pohon itu tidak akan mudah tumbang, tidak akan mudah rapuh. Ketika badai menggoncang-gancingkan, dia terlambai-lambai mengikuti arus badai. Tetapi setelah badai lewat, dia kembali pada posisi yang semula. Pertanyaan saya, sejauh mana kita berakar di dalam Kristus? Itu menentukan kita bahwa kita bisa kuat dalam menghadapi badai hidup ini. Sejauh mana kita berakar menggali sampai ke dalam, maka itu akan menentukan hidup saudara. Sekalipun badai datang mengguncang hidupmu, engkau dan saya tidak mudah roboh dan hancur. Engkau tetap berkata, hari ini Yesus, besok Yesus, sampai Tuhan datang, tetap Yesus. Yang kedua, saudara, bangunan. Dia katakan di sana ada bangunan. Kalau kita berbicara soal bangunan, maka kita akan berbicara soal dasar atau pondasi. Bangunan yang kuat itu didasari dengan pondasi yang kuat. Amin. Makanya Yesus memberikan perumpamaan dua macam bangunan. Ada yang di atas pasir, ada yang di atas batu. Ketika datang badai, mana yang hancur Bapak Ibu? Bangunan yang di mana? Tadi siang saya tanya, mana bangunan yang hancur ketika badai datang? Rumah yang dibangun di atas pasir. Ya, kekuatannya enggak ada. Tetapi di sana dikatakan rumah yang dibangun di atas batu, dia tidak mudah roboh, saudara. Seberapa kuat daripada bangunan itu, ya, yang menentukan adalah kekuatan dari pondasi. Saudara, Bapak Aris sedang membangun rumah, adik saya yang mengerjakan. Karena rumah itu mau ditingkat, maka begitu kokohnya, ya, pondasi diletakkan pakai besi, batu dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk masa depan, supaya apabila bontang ini tergoncangkan, rumah itu tetap kokoh, saudara. Ya, itu besinya besar, batunya digali. Adik saya menggali sampai ke dasar tanahnya, bukan di timbunan, di dasar tanahnya, saudara. Tujuannya apa? Supaya kokoh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seberapakah dalamnya penggalian kita tentang firman? Bukan hanya sekedar dibaca, tetapi kita mau menggali dalam akan arti kebenaran firman Tuhan. Sampai kita menemukan Yesus secara pribadi sebagai batu karang yang teguh. Maka saya percaya ketika saudara menemukan Yesus sebagai batu karang yang teguh dalam hidupmu, maka badai apapun engkau tidak akan mudah goyah dalam keadaan sekarang ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, akar merupakan bagian dari tanaman yang sangat penting. Sekalipun pada umumnya, saudara, akar tidak terlihat karena dia berada di dalam tanah. Ya, tetapi akar memiliki peran yang sangat menentukan tanaman bisa bertumbuh dengan baik. Jika akar pohon semakin berakar ke dalam tanah, maka pohon itu semakin bertumbuh kuat dan mampu menghadapi tiupan angin yang keras sekalipun. Pohon itu tidak akan mudah tumbang. Demikian juga saudaraku, sebuah bangunan apabila dibangun, bangunan itu mempunyai pondasi yang kuat,
maka bangunan itu tidak akan mudah roboh. Ya. Bagaimana dengan iman kepercayaan kita? Kalau kita semakin berakar di dalam Kristus, ya, semakin kuat dalam menghadapi badai hidup. Hati kita juga penuh, melimpah dengan syukur. Kenapa banyak orang Kristen yang mudah roboh? Kenapa banyak orang Kristen yang bersungut-sungut dan hatinya tidak melimpah dengan syukur? Pertanyaan saya adalah kemungkinan besar dia tidak terlalu berakar dalam di dalam Kristus. Kemungkinan besar dia tidak membangun imannya di atas batu karang yang teguh. Tidak meletakkan iman kepercayaannya sungguh-sungguh di dalam Kristus. Sehingga badai yang datang menerpa hidupnya, maka dia tidak mampu untuk berdiri tegak kembali di hadapan Allah. Dia terbawa arus dengan dunia ini. Ketika badai datang menerpa pohon itu, pohon kelapa tadi, maka dia bisa kembali berdiri pada posisi yang semula. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hati kita akan penuh dengan limpah syukur. Mari kita mau memperkuat pondasi iman kita dan semakin berakar di dalam Kristus dan dibangun di dalam Kristus, agar kita semakin kuat, semakin teguh, semakin melimpah dengan syukur. Amsal berkata di dalam pasal 12 ayat 3. Kita buka Alkitab kita, apa kata Amsal saudara? Pasal 12 ayat 3. Di sana firman Tuhan berbunyi demikian. Orang tidak akan tetap tegak berdiri saudara, kalau kita tidak berakar di dalam Kristus. Ya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan tergoncangkan. Ya. Orang fasik saudara. Jangan kita tiru kehidupan orang fasik yang labil, yang tidak punya pegangan teguh, yang hidupnya tidak menaruh pengharapan kepada batu karang yang teguh. Mari kita mau saudara meletakkan iman kepercayaan kita dan kita menggali begitu dalam akan kebenaran firman Tuhan sampai kita menjumpai Yesus secara pribadi di dalam hidup kita. Akar bagi sebuah pohon sangat penting saudara, sebagai penentu pertumbuhan dan kekuatan pohon. Karena akar memberikan pohon itu bisa tumbuh kuat dan menjadi kokoh. Akar memberikan asupan makanan dan vitamin pada pohon, cabang dan ranting, sehingga pohon ranting itu bisa menghasilkan buah. Akar memberikan kepastian pada pohon untuk menghasilkan buah-buah yang baik, seperti yang dikatakan oleh Galatia pasal 5 22 sampai 25. Amsal pasal 12 ayat 12 berkata demikian. Orang fasik mengingini jalan orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Orang fasik selalu menginginkan suatu kejahatan, tetapi orang yang berakar di dalam Kristus, dia selalu menghasilkan sesuatu yang baik. Maka sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau sadar saat ini, sedalam apakah akar kita selama ini di dalam Kristus? Bagaimana kita supaya bertumbuh kuat di dalam Kristus dan kita semakin melimpah dengan syukur? Ayat ini ada dua hal yang harus kita terapkan di dalam hidup kita.
yaitu kita harus tetap di dalam Dia. Jangan beranjak dari Kristus, jangan tinggalkan Kristus, jangan pindah keyakinan. Yang kedua, kita harus bergaul karib dengan Tuhan setiap hari. Bergaul karib dengan Tuhan setiap hari dalam doa, persekutuan, pembacaan firman, dan penyembahan akan Tuhan. Saudaraku, tidak cukup kita bergaul karib pada Tuhan pada waktu hari Minggu saja. Tidak cukup kita hanya datang pada hari Minggu menyembah, memuji Tuhan setiap minggu atau sebulan sekali atau kadang-kadang. Itu akan menentukan pertumbuhan kita tidak bisa bertumbuh secara maksimal dan kita tidak akan mempunyai kekuatan. Yang Tuhan mau kita membangun hubungan pribadi, bergaul karib kepada Tuhan setiap hari. Doa, firman, penyembahan, pujian menjadi makanan kita yang kita lakukan, yang kita nikmati setiap hari. Maka saya percaya kalau saudara tetap di dalam Kristus, bergaul karib dengan Tuhan, hidup intim dengan Tuhan, saya percaya saudara akan bisa bertumbuh kuat di dalam Tuhan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Tidak ada lagi orang yang bilang goodbye Yesus, selamat tinggal Yesus. Ya, karena aku tidak mampu menghadapi hidup ini. Tapi saya percaya saudara, bersama dengan Tuhan kita melakukan banyak perkara yang besar. Kalau kita mau kuat di dalam Kristus, libatkan Kristus dalam segala sesuatu. Jangan tinggalkan Kristus, dekatkan diri dengan Tuhan, intimkan diri dengan Tuhan. Badai datang, silih berganti dalam hidup kita. Kita mampu berkata, hari ini Yesus, besok Yesus, sampai Yesus datang, tetap Yesus. Dan kita tidak akan meninggalkan pengharapan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mau mengajak kepada Bapak, Ibu, perkuatlah iman kepercayaanmu dalam Kristus. Dengan engkau berakar jauh di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Adakan hubungan yang dekat, hubungan intim dengan Tuhan. Jangan pernah lepaskan keyakinanmu kepada Kristus. Karena dialah jalan satu-satunya. Tuhan satu-satunya yang memampukan hidup saudara dan saya sampai pada tujuan yang akhir. Hari ini saudaraku, kita persiapkan hati kita. Kita katakan sama Tuhan, Tuhan, kalau selama ini saya tidak bertumbuh kuat di dalam Tuhan karena banyaknya badai yang menggoncang hidupku. Tapi hari ini aku berkomitmen dengan Tuhan. Aku mau tetap di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tidak tergeser dari pengharapanku. Aku tidak meninggalkan Tuhan. Aku tidak memiliki iman yang berubah-ubah. Tetapi aku tetap berkata, Engkau Tuhan kekuatanku, perisaiku, batu karangku yang teguh. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Mari kita mengintrospeksi diri kita sedalam mana, sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan. Sejauh mana akar kita di dalam Kristus, karena itu akan menentukan pertumbuhan iman saudara dan saya. Ketika kita semakin berakar di dalam Kristus, semakin mengenal, semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan. Badai datang menerpa hidupmu, engkau tetap melimpah syukur kepada Tuhan. Engkau tetap berkata, segala sesuatu yang terjadi atas seizin Tuhan, aku akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Aku tidak akan bersungut-sungut di tengah badai. Aku tidak akan menggerutu di tengah badai. Badai datang menerpa hidupku, aku akan mampu berkata, Tuhan, terima kasih buat badai yang datang. Karena aku tahu lewat badai ini ada rencana Tuhan yang indah bagiku, di mana Tuhan mau menyatakan kuasanya dalam hidupku.
Kita minta pertolongan kuasa Roh Kudus untuk memegang tangan kita. Karena kita tidak mampu berjalan sendiri tanpa Roh Kudus yang menuntun kita. Karena kekuatan kita hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Biarkan musik yang dialunkan, saudara, engkau mulai berdoa. Kita berdoa secara pribadi. Engkaulah kekuatan kami. Mungkin selama ini persoalan masalah yang kau hadapi membuat imanmu mulai tergoncangkan dan tidak kuat. Mulai engkau dan saya bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan dan mintalah pertolongan daripada Roh Kudus. Dan mulai engkau berakar dalam di dalam kebenaran firman Tuhan. Temukan Yesus secara pribadi melalui hubungan dekat, hubungan pribadimu, hubungan intimmu dengan Tuhan. Sehingga ketika badai itu datang menerpa hidupmu dan hidupku, engkau tetap bersyukur kepada Tuhan. Engkau tetap kuat dan engkau tetap teguh. Engkau semakin teguh di dalam Tuhan. Dan engkau bisa berkata, Yesus lebih besar daripada tantangan yang kuhadapi. Yesus lebih besar daripada persoalanku. Yesus lebih besar daripada penyakitku. Dan aku percaya Yesus mampu melepaskan dan menyembuhkan, memberikan aku jalan keluar. Dia tidak akan pernah membiarkan umatnya bergumul sendiri. Tetapi dalam pergumulan ia turut bekerja untuk mendatangkan kekuatan, damai sejahtera dan sukacita. Apabila saudara dan saya mempunyai hubungan yang dekat, karib dengan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan hidupmu dan hidupku terombang-ambing dengan arus dunia ini, terombang-ambing dengan persoalan hidupmu. Tetapi engkau mampu berdiri kuat di dalam Tuhan. Engkau semakin bertumbuh kuat di dalam Tuhan, karena Kristus ada bersama dengan kita. Tetaplah di dalam Dia dan berakarlah di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, karena kita tahu Dialah kekuatan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di siang hari ini. Haleluya, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah benteng kami dan perisai kami. Bersamamu kami dapat melakukan perkara yang besar. Haleluya. Ajaiblah Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberikanlah kekuatan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Diberikanlah damai sejahtera bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Dan tidak dibiarkannya tergoncang sedikit pun. Kami bersyukur memiliki Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Biarlah di hari-hari ini kami semakin bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Semakin berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami akan membangun pondasi iman kami di atas batu karang yang teguh. Supaya ketika badai datang menerpa hidup kami tetap berdiri kokoh. Dan hati kami tetap melimpah dengan syukur. Amen. Karena Tuhan ada bersama dengan kami. Bersama dengan Tuhan kami melakukan perkara-perkara yang besar. Tidak mungkin bagi manusia tapi mungkin bagi Tuhan. Amen. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Itulah keyakinan kami dalam Kristus Yesus Tuhan. Tidak pernah membiarkan. Kami tidak akan tergeserkan iman kami sedikit pun. Kami tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Injil pengharapan yang luar biasa. Terima kasih Bapakku yang baik. Biarlah firman menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat. Dan mulai kami kembali membangun iman kami di atas batu karang yang teguh. Kami tetap di dalam Dia. Kami tidak meninggalkan Tuhan sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Semua kita yang diberkati Tuhan, sama katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih buat pimpinan kuasa Roh Kudus yang sudah memimpin jalannya ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan kembalikan minyak urapan baru kepada hamba-hamba-Mu yang sudah berdiri melayani Tuhan saat ini. Memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Biarlah mereka semuanya boleh diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Mereka ada di tengah-tengah kami sehingga mereka menyembah Tuhan dengan luar biasa. Kami berdoa saat ini Tuhan, bagi yang berulang tahun, Tuhan akan memberkati mereka. Biarlah Tuhan Engkau memberkati anak kami Vigo, bahkan anak kami Henok yang sudah Tuhan berikan umur panjang. Sehingga saat ini kami boleh ada bersama-sama mereka berulang tahun.
Ini semua karena berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kehadirat-Mu buat kasih karunia-Mu. Engkau akan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada, oh Tuhan, dalam usaha dan pekerjaan mereka. Baik mereka sebagai petani, pedagang, beras swasta, karyawan, karyawati. Engkau akan memberkati lumbung-lumbung mereka. Engkau memberkati apa yang mereka kerjakan, buat mereka senantiasa berhasil. Memberkati bagi bangsa dan negara kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dimanapun mereka berada memimpin bangsa kami, berikanlah keadilan bagi pemimpin kami untuk menegakkan undang-undang dasar negara kami ini. Biarlah kami boleh dinaungi bersama-sama, mengalami kemerdekaan bersama-sama. Terima kasih Bapa. Saat ini Bapa, kami bersyukur kehadirat-Mu. Engkau melihat Tuhan saudara kami, ada 5 orang yang akan dibaptis saat ini Tuhan. Engkau akan letakkan tangan-Mu yang berkuasa di atas kehidupan mereka. Biarlah baptisan air ini mereka ambil menjadi bagian di mana mereka akan mati bersama dengan Kristus, bangkit bersama dengan Kristus, dan mereka menerima kehidupan yang baru di dalam Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa memberikan kasih karunia-Nya kepada seluruh sidang jemaat. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, mereka selalu kuat di dalam Tuhan. Mereka bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Mereka bersyukur di dalam Tuhan. Hati mereka selalu beria-ria di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita mulai dari sekarang. Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.